memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan daripada Roh Kudus. Pentakosta itu artinya hari yang ke-50, 50 hari setelah apa? Yesus bangkit. Ya. Jadi dari Yesus bangkit sampai hari yang ke-40, hari ke-40 dia naik ke sorga, dan kemudian para murid-murid menanti 10 hari di ruang atas itu, dan kemudian tepat hari yang ke-50 tercurahlah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu penting? Karena Roh Kudus itu adalah gambaran Allah yang ada, yang tinggal di dalam kita. Ya, jadi tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Ini nggak salah. Firman Tuhan bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu makanya Yesus belum naik ke sorga, dia bilang kepada murid-muridnya, tunggu di situ sampai kau dipenuhi Roh Kudus, baru kau pergi memberitakan Injil Kerajaan Surga. Jadi kenapa Roh Kudus penting? Ada yang bergeser kadang-kadang dari kehidupan kita orang-orang Pentakosta. Yang bergeser apa? Kita berpikir begini. Kepenuhan Roh Kudus itu sering sekali dimaknai sebagai ukuran kerohanian seseorang. Jadi kehadiran Roh Kudus itu dianggap, oh aku kepenuhan Roh Kudus, maka aku berbicara dalam bahasa yang baru, berbahasa roh, udah selesai sampai di situ. Jadi kadang-kadang ada orang ketika dia berbicara dalam bahasa yang baru, dia sudah bisa berbahasa roh, dia menganggap bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Jadi Roh Kudus itu fungsinya bukan supaya kita tambah keren, supaya tambah hebat, bukan. Roh Kudus itu hadir di dalam kita, dan kemudian kita berbahasa roh, kemudian kita ngerasa melebihi daripada yang lain, bukan untuk itu. Dan Roh Kudus juga bukan untuk supaya kita bisa tumpang tangan sama orang, kemudian orang kejang-kejang, gemetar dan jatuh, bukan untuk itu. Karena kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, ya, itu bicara tentang Pentakosta. Setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dilihat oleh orang-orang situ berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ada lidah-lidah api di kepala mereka. Nah, kemudian dampaknya apa? Murid-murid itu pergi dengan penuh keberanian, dengan kuasa, ngapain? Memberitakan firman. Jadi kalau hari ini kita memperingati Pentakosta, kita mengingat kita dipenuhi Roh Kudus. Nah, dengan roh itu kita memiliki apa? Keberanian. Kita memiliki kuasa, ngapain? Memberitakan firman. Ya? Nah, perhatikan di ayat 14, setelah dipenuhi Roh Kudus, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu, dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, ini saya punya ini 3 anak laki-laki. Ini kalau Roh Kudus memenuhi mereka, maka mereka bisa bernubuat. Mereka tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kok bisa? Ada Roh Tuhan. Ngapain lagi? Dan teruna-teruna, itu orang-orang remaja, ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Gitu. Jadi seperti kalian anak-anak muda dikatakan dapat apa? Penglihatan. Orang-orang tua kayak kita dapat mimpi. Mantap kan? Anak-anak bernubuat, orang muda punya penglihatan, yang tua bermimpi. Wah, ini pekerjaan roh. Jadi salah satu tanda berikutnya kepenuhan Roh Kudus bukan hanya berbicara dalam bahasa yang baru, kita juga harus bisa melihat bahwa nubuatan ada di situ.
Penglihatan ada di situ. Kemudian apa lagi? Mimpi pun ada di situ. Bahkan kepada hamba-hamba laki-laki dicurahkannya rohnya dan mereka akan bernubuat. Dan 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi kalbu hitam, bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi dikatakan pada hari-hari terakhir itu ketika Roh Kudus dicurahkan itu, bukan hanya tadi kita bisa bernubuat, punya penglihatan, dapat mimpi, tetapi juga akan ada mujizat demi mujizat yang akan dikerjakan. Amin. 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 Kalau saudara lompat ke 41 setelah Petrus khotbah dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira gitu. Jadi kehadiran Roh Kudus memberi kita kemampuan bernubuat, penglihatan, bermimpi, berbahasa roh, memberitakan Injil, mengadakan mujizat. Dampaknya apa? Kita ngelihat kehadiran Roh Kudus di dalam kita itu, kita bisa bawa orang datang kepada Yesus. Seorang Petrus bisa membawa hari itu 3.000 orang. Itu yang sedang kita nantikan, itu yang sedang kita rindukan hari-hari ini. Saya berdoa ketika kita mengingat tentang Pentakosta ini, ketika kita menikmati semangat Pentakosta, kita diingatkan kembali bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, maka Roh itu mengingatkan kita, memberi kita kemampuan bahwa ada Roh Tuhan di dalamku, maka aku akan pergi memberitakan firman. Kalau kepada orang-orang yang perlu kita beritakan firman itu ada orang yang sakit di situ, kita sembuhkan yang sakit. Kalau ada orang-orang yang putus harapan, kita sampaikan nubuat tentang firman Tuhan. Maka itu akan membuat orang apa? Mulai percaya. Nah, kita berdoa di hari-hari ini dengan semangat Pentakosta ini, kita diingatkan Roh Kudus ada di dalamku, maka aku akan pergi menyampaikan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Nah, kita rindu mendengar. Kalau di Kisah Rasul ini, satu hari ditambahi berapa? 3.000. Wow. Satu orang sekali khotbah, hari itu aja tambah 3.000 orang. Hari ini ada 8 orang kita di sini. Kalau kita yakin kita dipenuhi Roh Kudus, kita ngomong ke siapa saja. Ini kayak model Salum ini ya. Kalau dia ngomong sama orang, orang percaya Yesus. Wah, nggak perlu 3.000. Ya, 3 orang aja kalau dia ngomong percaya Yesus, mantap nggak itu? Mantap. Jadi artinya apa? Kalau kita mengerti bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam kita, maka yang keluar dari mulut kita itu perkataan kabar baik. Kita nggak perlu ikutin orang-orang di dunia ini yang memperkatakan keluhan-keluhan dan persoalan-persoalannya. Apa yang diberitakan Petrus hari itu? Firman Tuhan. Petrus berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika firman disampaikan, ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, ada 3.000 orang bertobat. Pertanyaannya begini, kenapa kalau kita ngomong gak ada orang yang bertobat? Jangan-jangan bukan firman Tuhan yang kau sampaikan. Firmanmu. Engkau mulai mengeluh, aduh ini kita sudah kena lockdown selama hampir 3 bulan. Ini ku tak ada, ini ku tak ada. Ya kalau begitu mana ada orang yang bertobat? Tapi kalau yang kita sampaikan adalah kabar baik, kabar kebenaran, wow, itu akan mengubah hidup orang. Contohnya apa? Katakanlah mungkin saudara berbicara kepada orang yang sedang putus harapan hari-hari ini, dan kemudian saudara ingatkan kepada dia, katakanlah salah satu contoh tentang Nuh, ya, tentang Nuh. Apa yang terjadi dengan Nuh? Di luar bahtera itu apa yang terjadi? Kehancuran. Kematian itu yang terjadi di luar bahtera Nuh. Hancur, mati, tenggelam, binasa, musnah. Itu di luar bahtera.
Tetapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang di dalam bahtera dengan binatang-binatang itu? Aman, selamat, terpelihara. Bahtera itu bicara apa? Yesus. Bahtera dari kayu, kemanusiaan Kristus yang menyelamatkan kita itu, makanya kita berani bicara, kita berani bilang sama orang-orang bahwa di luar Kristus kamu bisa binasa. Tapi kalau kamu ada di dalam Kristus, ada di dalam bahtera itu, selamat, aman, tenang, terpelihara. Walaupun memang kadang-kadang begini, di dalam bahtera itu kan udah banjir waktu itu semua ya, kadang-kadang nabrak pohon, kadang-kadang nabrak gunung. Kira-kira gimana dalamnya? Gulung-gulung kan gitu ya. Mungkin pas Sinu lagi jalan di dalam bahtera itu gitu ya, lihat-lihat monyet, lihat kambing, lihat gajah, tiba-tiba ketabrak pohon bahtera, bam gitu, dia jatuh. Tapi jatuh pun dia selama masih di dalam Kristus, aman nggak? Aman. Kalau dia jatuh keluar bahtera, itu baru binasa. Tapi kalau masih di dalam bahtera, jatuh, nggak apa-apa, bangkit lagi. Di dalam Kristus mungkin nggak kita jatuh? Mungkin juga. Tetapi selama engkau masih di dalam Kristus seperti itu, selama masih di dalam bahtera itu, mau jatuh, mau terantuk-terantuk, mau apa lagi? Mau lompat-lompat, mau apapun dia terjatuh, selama masih di dalam bahtera aman. Di luar bahtera, binasa. Itu kabar baik. Saudara bisa sampaikan ke orang-orang, krisis apapun yang melanda dunia ini sama seperti Nuh. Di luar bahtera binasa, di dalamnya aman. Pada waktunya Tuhan keluar, wah, dengan penuh sukacita, damai sejahtera atas pemeliharaan Tuhan. Amin. Itu kabar baik. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan kabar baik itu? Ya kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, Roh itu memberi kita kemampuan untuk menyampaikan kabar-kabar baik. Amin. Jadi Pentakosta itu mengingatkan kita ada Roh Tuhan di dalam kita, dan Roh itu memberi kita kemampuan, kuasa memberitakan kabar baik, sehingga orang-orang yang miskin dapat kabar baik, yang sakit dapat kabar kesembuhan, dan seterusnya. Kalau itu yang kita lakukan, maka orang-orang akan terselamatkan. Gak salah waktu Petrus ngomong begitu, 3.000 orang bertobat. Saya berdoa Pentakosta ini memberi kita semangat, harapan yang baru. Ada Roh Tuhan di dalamku, maka bagianku apa? Menyampaikan kabar sukacita itu. Amin. Amin. Ketemu orang sakit, nggak perlu takut, karena ada Roh Tuhan di dalammu. Markus katakan, kalau ada Roh Tuhan di dalammu, kalau kau tumpang tangan sama orang sakit, orang itu sembuh. Itu cuma ditumpang tangannya begini doang, katakan tidak ada orang sakit, kita pegang, sembuh dia. Gak perlu ngomong apa-apa. Itu. Kalau sakit perutnya, kita pegang begini, sembuh dia. Itu kata firman Tuhan. Kalau ada Roh Tuhan di dalammu, semangat Pentakosta itu, Roh Tuhan yang di dalammu, maka itu akan membuat engkau bisa menyampaikan kabar baik. Nah, kita balik sedikit kepada kitab Yohanes. Seperti apa sebenarnya Roh Kudus yang di dalam kita ini? Kok bisa kita dipakai Tuhan menyampaikan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang? Kok bisa ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, kita bisa menyembuhkan orang? Kok bisa ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, kita bisa mengubah orang yang patah semangat menjadi sukacita dan berapi-api kembali? Yohanes 14 ayat 15. Ini Yesus menjanjikan penghibur Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow. Jadi Pentakosta itu apa? Mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita
diam di dalam kita. Diam ini artinya bertempat tinggal. Jadi kalau ada teka-teki bilang begini, di mana rumahnya Roh Kudus? Kira-kira jawabnya di mana? Di sini. Di sini dia tinggal, tempat tinggal Roh Kudus. Nah, kalau sudah Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, itu yang membuat kita hebat jadinya. Tadinya kita bukan siapa-siapa, bisa jadi orang hebat, bisa. Karena apa? Yang tinggal di dalam kita itu siapa? Roh Kudus. Rumah ini mungkin biasa-biasa, tapi kalau sempat Jokowi pernah tinggal di sini, mahal. Jadi sesuatu itu hebat, sesuatu itu mahal, tergantung siapa yang tinggal di dalamnya. Amin. Yang tinggal di dalam kita siapa? Roh Kudus. Itu makanya kita jadi orang-orang hebat. Jadi Pentakosta ini mengingatkan kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Itu makanya Daud selalu bilang, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang, aku nggak takut. Karena ada Tuhan bagi kita lewat Rohnya, disertainya kita. Jadi kemanapun kita pergi, ada Roh Tuhan yang menyertai kita. Nah, Roh seperti apa itu? Nah, perhatikan ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya, seorang penolong. Jadi gelar atau nama sebutan daripada Roh Kudus itu adalah penolong. Artinya apa? Situasi apapun yang sedang kau hadapi, masalah apapun, Roh Tuhan ada di dalammu dan kerjanya ngapain? Menolong. Adakah perkara dalam hidup ini yang gak bisa diselesaikan oleh Tuhan? Ada? Tidak. Ada. Jadi kalau nggak ada, percaya bahwa Roh Tuhan yang ada di dalammu itu bisa menolong. Amin. Sama seperti kalau saudara lihat, katakan ada Pak Mamat. Pak Mamat itu karena dia kerjaannya jual bakso, maka orang kenal dia sebagai tukang bakso. Itu gelar dia, tukang bakso. Kalau saudara butuh bakso, salah nggak kalau ketemu dia? Nggak salah. Ada nggak di dia? Ada. Namanya juga tukang bakso. Tapi kalau saudara cari semen di situ, nggak mungkin ada. Karena dia tukang bakso. Nah, Roh Kudus itu gelarnya siapa? Penolong. Penolong. Setiap kali kau menghadapi situasi berat yang butuh pertolongan, ada yang namanya penolong. Ke situ datang. Jadi ketika kita di dalam persoalan, kita bukan mencari orang-orang yang hidupnya pun penuh banyak persoalan. Nah, itu salah. Makanya kadang-kadang kita bisa terima nasihat-nasihat yang salah. Jadi kalau kita butuh pertolongan, maka kita pergi kepada penolong. Nah, kita memberi gelar kepada Roh Kudus adalah penolong. Apapun persoalanmu, Dia sanggup menolong. Karena gelarnya adalah seorang penolong. Ketika engkau sakit, butuh pertolongan, ada Roh Kudus. Ketika engkau patah semangat, ada Roh Kudus bisa menolong. Ketika semua yang ada padamu habis, nggak ada lagi apa-apa, ada penolong. Apapun bisa Dia tolong. Dan satu yang kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan kerjanya mau ngapain? Menolong kita. Jadi siapapun engkau kalau butuh pertolongan, bersyukur. Karena di dalammu sudah ada Roh Kudus. Pasti kau akan tertolong. Amin. Nah, kalau kau sudah tertolong, maka kau mampu menolong orang lain. Jadi kalau ada di antara saudara yang nggak bisa nolong orang, ini perlu dicek. Jangan-jangan roh yang di dalammu tak berfungsi. Kalau ada Roh Kudus di dalammu, pasti kau tertolong. Kalau kau sudah tertolong dan diselamatkan, pasti kau bisa nolong orang. Karena itu kerjaan daripada Roh Kudus. Roh penolong, kemudian
Penolong yang menyertai. Wah, ini dahsyat ini. Penolong itu ngapain katanya? Supaya ia menyertai kamu berapa lama? Sampai selama-lamanya. Dia tetap roh penolong yang pernah menolong engkau di tahun 2019 sebelum COVID-19. Masih penolong nggak dia di tahun 2020 di tengah-tengah pandemi ini? 2021 masih penolong dia? Jadi ada orang frustasi karena dia lupa. Dia kira Roh Kudus itu nolong kalau dia lagi baik, kalau dia lagi dalam keadaan aman. Ya, apapun situasimu, karena dikatakan kitab Yohanes tadi, ia gelarnya penolong yang akan menyertai atau yang akan menolong kau berapa lama? Selama-lamanya. Kalau ada di antaramu yang sedang butuh pertolongan saat ini, Roh Kudus mampu melakukan. amin. Kalau kau sadar itu, maka ia akan memberikan jalan keluar kepada. Kalau kita melihat kitab Kejadian pasal pertama, ada satu masalah besar di dunia ini waktu itu. Ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Alkitab katakan bumi belum berbentuk, gelap, kosong. Itu kacau sekali dunia waktu itu. Belum berbentuk, nggak ada bentuknya. Kalau saudara bilang, kan bumi itu bulat, nah itu setelah ada Roh Kudus itu. Dulu kita nggak tahu. Mungkin miring kanan, miring kiri, nonjol ke atas, nonjol ke bawah, kita nggak tahu lagi mana bentuk. Nggak berbentuk. Kemudian bumi itu apa? Gelap. Ya, apa pun tak bisa dilihat. Dan kemudian yang ketiga, kosong, nggak ada apa-apa. Tapi ketika Roh Tuhan datang, di dalam kitab Kejadian pasal 1 dikatakan, ketika Roh Kudus datang dan lihat itu, apa yang terjadi dengan bumi? Berubah. Jadi bumi yang begitu indah sebagai saat ini. Jadi yang tak berbentuk, yang gelap, yang kosong ya, gelap, yang tak berbentuk, kosong. Ketika ada Roh Tuhan, itu berubah jadi apa? Bumi yang begitu indah. Kalau saudara pergi ke puncak gunung dari atas, pasti banyak orang pengen selfie karena apa? Indah sekali. Siapa yang membuat itu indah? Roh Kudus. Kalau saudara pengen makan enak, makan daging yang nikmat, dulu sebelum ada Roh Kudus, kosong dunia kita ada daging. Setelah ada Roh Kudus, diciptakannya semua, bisa kita nikmati daging. Kita bisa nikmati sayur-sayuran, kita bisa nikmati buah-buahan dan segala macam. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Saya mau bilang begini, Roh Kudus yang pernah menyelesaikan masalah dunia ini, ya, dunia yang tidak berbentuk, gelap dan kosong, dunia ini hanya bisa dia beresin. Emang masalahmu sebesar apa? Gak usah berperasaan masalahku ini besar, intinya Roh Kudus belum pernah menyelesaikan masalah dunia ini. Gak usah kau anggap emang masalahmu lebih besar dari bumi. Terlalu. Masalahmu tidak sebesar masalah dunia ini. Dan masalah dunia ini pernah diselesaikan oleh Roh Kudus. Saya mau bilang, Pentakosta ini mengingatkan kita, Roh Tuhan itu ada di mana? Jadi setiap kali kau punya persoalan dan kau butuh pertolongan, bilang sama dirimu, diriku ingat, ada Roh Kudus di dalam, kau tenang, kau masih ditolong. Karena yang tinggal di dalam ini dulu pernah menyelesaikan masalah jagat raya. Kalau kau memahami itu, apa lagi yang perlu kau takut? Amin. Pentakosta memberi kita sukacita, semangat yang baru, karena ada Roh Tuhan di dalam. Berapa lama dia menolongmu? Selama-lamanya. Jadi jangan takut. Pentakosta ini membuat kita lompat bersukacita karena apa? Ada Roh Tuhan yang hebat di dalam sana. Yes. Dan dia tinggal selama-lamanya. Seberapa hebat dia, jagat raya ini pernah dia selesaikan.
Oleh karena itu, masalah yang kau hadapi itu nggak ada apa-apanya. Hari ini kau datang sama Tuhan, kau tinggal bilang, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Pentakosta mengingatkan kami ada Roh Tuhan di dalam. Roh yang hebat, roh yang luar biasa, yang Alkitab berkata dia roh penolong yang akan menyertai kami selama-lamanya. Dan kami belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa Roh Kudus itu pernah menyelesaikan masalah jagat raya. Diselesaikannya hanya dalam waktu 7 hari. Dan kami tahu masalah-masalah yang kami hadapi itu nggak seberapa dibanding kehebatan dari Roh Tuhan yang ada dalam kami. Oleh karena itu kami berani berkata, kemenangan itu menjadi bagian kami. Karena Roh itu tinggal di dalam kami, menolong kami selama-lamanya. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Oleh karena itu kami gak takut lagi hari ini. Kami akan melangkah dengan iman, dengan penuh percaya diri. Karena Tuhan, Dewa Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa turun atasmu dan memberkati engkau. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menyelamatkan hidupmu, serta penyertaan penolong yaitu Roh Kudus selama-lamanya dalam hidupmu, itu akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan, sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu jangan pernah takut lagi, karena Roh itu tinggal di dalam. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.